Misalkan dilihat dari kondisi Kang Andi dulu nih, jadi guru honorer gaji 250.000 sebulan, kayaknya sampai saat ini belum punya rumah. Bahkan mustahil kalau misalkan bisa bangun rumah semewah ini gitu ya. Karena apa? Karena memang banyak juga persyaratan-persyaratan tertentu kalau mau bangun di perumahan ya, ini harus juga. ada spill gaji lah. Betul. Dan lain-lain gitu. Dan lain-lain. Jadi banyak sekali lah aturan-aturan persyaratan. Kita akan bicara proses perjalanan Kang Andi di bisnis PTB. Betul. Nah, Kang Andi ketika awal-awal ngerintis kan ya, Betul. Yang Kang Andi rasain gimana sih? Kan lihat saya dalam waktu 40 hari bisa punya mobil ya. Nah, Kang Andi ketika jalanin gampang gak sih? Kalau dari segi apa ya namanya itu, bisa dibilang gampang gitu. Tapi pas saya coba terjun ke lapangan, kok seperti ini gitu kan di awal itu. Tapi karena mungkin kita terus belajar, terus mengikuti setiap prosesnya, mulai paham nih, oh bahwa bisnis ini itu memang kata Kang Dani tadi bisa dibilang mudah, bisa dibilang gampang juga, tergantung ya kalau misalkan bicara mudah ya terlalu mudah gitu. Tapi kalau misalkan bicara susah ya dibandingkan dengan apa? Nah gitu. Karena kita bicara hasil ke depan. Kalau saya sih prinsipnya nggak masalah lah 2 tahun saya nggak nikmatin hasil. Tapi awal tahun ketiga saya bisa punya rumah. Dan itu kebukti gitu. Alhamdulillah selama 2 tahun di awal habis-habisan nih. Awal tahun ketiga kan saya mulai bangun rumah mewah yang 3 miliar. Iya, betul. Nah saya juga memang gitu. Jadi saya juga lihat prinsip Kang Dani, wah memang di awal nggak merasakan bonus ataupun dan hasil yang maksimal gitu kan. Untuk tim. Karena kan buat ketika berbonus kan kita perlu buat akomodasi betul. Buat proses lah perjuangan gitu. Sehingga satu persatu nih impian mulai tercapai. Betul. Nah saya juga memang bisa menikmati itu Kang Dani nggak langsung di awal gitu. Jadi ya sekitar 3 tahun 4 tahun baru mulai tuh kerasa hasilnya benar-benar gitu kan. Karena dari 1 tahun 2 tahun saya merintis benar-benar dan juga buat tadi akomodasi tim dan lain-lain gitu. Sampai sekarang alhamdulillah. Nah, dengar-dengar kan Kang Andi ini awal-awal ngerintis kan nggak diizinkan ya sama ibu. Betul. Gimana tuh prosesnya? Awalnya memang Kang Dani juga tahu ibu saya seperti apa, keluarga saya. Awalnya negatif, apalagi kakak saya Kang Dani. Ya, apalagi kakak Kang Andi itu seorang polisi. Betul. Itu awalnya istilahnya mungkin bukan ini karena sayang mungkin ke adik atau ke keluarga, jadi memang agak negatif gitu. Tapi yang saya yakini, saya harus membuktikan bahwa saya harus berhasil di bisnis ini gitu. Dan alhamdulillah itu kakak itu bisa luluh itu karena apa? Karena tembus motor waktu itu saya nggak belikan motor tapi saya umrohkan Kang Dani. Nah jadi alhamdulillah, jadi si keluarga itu si kakak yang 1 yang 2 itu mulai itu mensupport saya. Awalnya nggak mendukung gitu awalnya, tapi setelah sampai ke titik ini, wah itu luar biasa. Ini mensupportnya bukan lagi 10-20%, bukan 100% lagi 1000% sekarang. Bahkan ibu saya alhamdulillah, karena ya bapak udah nggak ada ya Kang Dani. Jadi sekarang saya yang jadi ini tuh ibu saya dan mertua saya. Dan rencana ini juga mertua saya mau berangkat umroh juga nih Kang Dani. Masya Allah. Insya Allah di bulan November nih teman-teman. Jadi ya alhamdulillah, jadi banyak juga manfaat di bisnis ini, bukan hanya dari segi apa ya, dari segi uang dan lain-lain Kang Dani, tapi dari kepribadian, kepemimpinan yang tadinya nggak jago ngobrol ataupun sosialisasi. Jadi banyak banget lah manfaat keuntungan di bisnis ini itu.